Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Dalam masa pandemi kali ini, kalian tetap belajar dengan semangat. Mudah-mudahan situasi pandemi ini kita masih diberi kesehatan untuk mempelajari materi IPS kelas 9. Materi yang akan kita pelajari kali ini, bab pertama kita akan membahas materi dengan tema interaksi negara Asia dan negara lainnya. Tapi sebelum kita masuk ke pokok bahasan inti, terlebih dahulu kalian akan saya berikan pengertian benua terlebih dahulu, supaya kalian nanti bisa memahami negara-negara yang berada di belahan bumi yang tentunya menempati benua-benua yang ada di muka bumi ini. Benua merupakan massa daratan yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu. Jadi massa daratan yang luas dan memiliki karakteristik tertentu. Di sini para ahli geografi memberikan suatu pendapat bahwa benua tidak hanya sekedar istilah fisik, tetapi juga menyangkut aspek budaya. Karena itu Asia dan Eropa dianggap sebagai benua yang berbeda, walaupun secara fisik Asia dan Eropa satu wilayah. Jadi tentunya anak-anak dalam hal ini sudah bisa mengerti, memahami bahwa benua itu bukan hanya dilihat dari segi fisiknya. Kemudian tentunya kalian bertanya, Pak, apakah benua yang sekarang ini dengan yang dulu itu sama? Dalam perkembangan sejarah benua, ini saya akan sedikit memberikan suatu gambaran bahwa pada mulanya benua ini satu. Tetapi dalam perkembangannya benua ini terpecah-pecah. Pecahan ini ada yang mendekat dan ada yang menjauh. Dalam perkembangan selanjutnya, tentunya dalam waktu jutaan tahun, maka terbentuklah benua yang sekarang kita mengerti. Baik, itu pengertian benua kalian sudah tahu, kemudian batasan benua sudah tahu. Sekarang kita masuk materi inti, yaitu benua yang pertama adalah benua Asia. Di sini Pak Sajidin akan memberikan judul dengan tema letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Tentunya anak-anak sudah tahu bahwa benua Asia ini merupakan benua yang paling luas di muka bumi ini. Setiap negara yang berada dalam benua tersebut memiliki potensi alam dan sosial budaya yang berbeda-beda. Sehingga telah lama terjalin interaksi antara negara-negara satu dan lainnya di Asia. Nah, dalam perkembangan berikutnya interaksi itu terwujud seperti apa? Misalnya perdagangan, penyebaran agama, dan politik. Ya. Kalau kita bahas satu persatu, ini nanti tentunya kalian akan banyak referensi yang harus kalian baca, tetapi dalam hal ini Pak Sajidin akan memberikan garis besarnya saja. Nanti setelah itu kalian bisa lihat di dalam materi-materi yang akan nanti Pak Sajidin berikan berikutnya. Baik, kita kembali ke pokok masalah benua Asia. Benua Asia terletak
pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Sehingga hampir seluruh wilayah negara-negara yang ada di benua Asia ini berada di belahan bumi utara. Ingat, hanya sebagian kecil negara yang berada dalam bagian bumi selatan. Ini nanti bisa kalian cari negara-negara di benua Asia yang berada di belahan bumi selatan ini selain Indonesia, negara mana saja. Nanti kalian bisa melihat. Kemudian sekarang batas benua Asia, ini yang pertama Samudra Arktik di utara, kemudian Samudra Hindia di selatan, benua Eropa, pegunungan Ural, kemudian Laut Kaspia, Laut Hitam, dan Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah di bagian barat, serta Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur. Ini batasan-batasan benua Asia. Selanjutnya luas. Nah, kalian bisa melihat luas benua Asia mencapai 44 juta kilometer persegi. Jadi seperti Pak Sajidin tadi sampaikan awal, benua Asia ini adalah benua terluas. Kemudian benua Asia ini terbagi menjadi beberapa wilayah atau regional. Yang pertama yang kita sebut Asia Barat atau Asia Barat Daya atau Asia Timur Tengah. Jadi Asia Barat ini namanya tidak hanya satu. Kemudian Asia Tengah. Berikutnya Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Nanti kalian dengan apa yang Pak Sajidin sampaikan ini bisa kalian mencari negara-negara yang berada di negara-negara di pembagian benua Asia ini, misalnya di Asia Barat atau Asia Barat Daya atau Asia Timur Tengah ini negaranya mana saja. Itu nanti bisa kalian cari di buku paket atau referensi yang lainnya. Selanjutnya, dari apa yang Pak Sajidin sampaikan ini merupakan garis besar. Mudah-mudahan dengan sekilas materi yang Pak Sajidin sampaikan ini kalian bisa memahami, mengerti, sehingga bisa ditindaklanjuti dengan latihan-latihan soal yang tentunya nanti akan Pak Sajidin berikan setelah selesai kita membahas negara-negara yang ada di benua Asia ini. Selanjutnya kita memasuki materi benua yang lainnya, yaitu benua Amerika. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi, benua Amerika ini adalah suatu benua yang ditemukan oleh seorang penjelajah samudra yang bernama Christophorus Columbus. Ini sedikit informasi tentang penemu dari benua Amerika. Lah, benua Amerika ini sering disebut benua merah. Sebutan itu didapat karena bangsa Indian. Nah, karena bangsa Indian. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah suku Indian ini kulitnya merah? Sebetulnya tidak. Suku Indian ini kulitnya putih, tetapi karena mereka ini atau suku Indian ini suka melumuri kulit dengan cat merah, maka benua ini sering disebut dengan benua merah. Jadi kalian sudah tahu ya,
nama mengapa benua Amerika ini disebut atau dinamakan benua merah. Selanjutnya, letak benua Amerika ini terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Ini kalau kita lihat benua Amerika dilihat dari astronomisnya ya. Jadi kalian nanti bisa menghafalkan atau mengerti letak astronomis benua Amerika. Sekarang batas-batas benua Amerika. Batas benua Amerika ialah Samudra Arktik di utara, Laut Weddell, kemudian Samudra Atlantik, Samudra Pasifik di selatan, kemudian Samudra Atlantik di timur, serta Samudra Pasifik di barat. Nah ini wilayah-wilayah ini, batasan-batasan ini kalian harus dipahami, dihafalkan, sehingga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan batasan samudra benua, saya maksud benua Amerika, kalian tentunya bisa menjawab dengan baik dan benar. Selanjutnya luas. Nah, luas wilayah benua Amerika mencapai 42.057.100 km persegi. Kalau kita bandingkan dengan benua Asia, tentunya lebih luas benua Asia yang luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi. Nah, jadi kalian nanti bisa membandingkan. Kemudian ini secara geografis, Amerika ini terbagi menjadi beberapa kawasan, atau yang pasti saja terbagi atas 4 kawasan. Yang pertama adalah kawasan Amerika Selatan, kemudian Amerika Utara, kemudian Amerika Tengah, Kepulauan Karibia yang terletak di sekitar Amerika bagian tengah. Baik anak-anak, ini sekilas tentang benua-benua yang ada di muka bumi ini, sehingga untuk pertemuan kali ini Pak Sajidin tutup dulu. Mudah-mudahan dengan sedikit materi yang Pak Sajidin sampaikan akan menjadikan wawasan kalian di dalam mempelajari negara-negara yang ada di muka bumi ini yang tercakup di dalam beberapa benua. Saya kira cukup, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.